Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLT Direktur Penyidikan Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus membersamai dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, baik yang dilakukan di lingkungan pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, sebagaimana yang akan kami sampaikan dalam konferensi pers pada sore kali ini, yaitu berkaitan dengan penahanan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025. Di mana perkara ini bermula dari peristiwa tertangkap tangan pada November tahun lalu dan KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka yang kemudian dalam perkembangannya KPK kemudian menetapkan tersangka baru dan hari ini dilakukan penahanan. Untuk itu seperti apa konstruksi perkara, peran-peran yang dilakukan oleh tersangka yang ditetapkan dalam pengembangan penyidikan perkara ini, kami persilahkan kepada Pak Ahmad Taufik Hussein selaku PLT Direktur Penyidikan untuk menyampaikan secara lengkap dalam paparan ini. Kami persilahkan. Cek. Baik, terima kasih Mas Budi selaku jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan pers yang masih setia walaupun sudah di luar jam kerja ya. Sekarang jam kerja KPK bukan jam 5 lagi, jadi 4.30, tapi rupanya masih setia juga menunggu. Baik, kami langsung saja karena mungkin waktunya mepet, ini sebentar lagi akan masuki waktu maghrib. Jadi mungkin rekan-rekan sudah mendapatkan informasi bahwa perkara OTT Gubernur Riau yang tadi kita lakukan penyelidikan tertutup di bulan November 2025, kemudian penyidik seperti biasa, karena biasanya kegiatan tertangkap tangan itu hanya pintu masuk untuk teman-teman penyidik membuka atau mengembangkan ke pihak-pihak lain yang terkait. Jadi pada hari ini tadi betul disampaikan Mas Budi bahwa hari Senin tanggal 13 April 2026 KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka. Di peristiwanya sebagai berikut, bahwa pada kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan sebelumnya, yaitu terhadap 3 orang tersangka, yaitu Saudara AW, Saudara MAS selaku Kepala Dinas PU, dan Saudara DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau. Kemudian penyidik melakukan kegiatan penyidikan baik melalui pemeriksaan saksi, tersangka, pihak lain, dan kegiatan-kegiatan penyidikan lainnya, penggeledahan, penyitaan segala macam, sehingga kemudian ditemukan kecukupan alat bukti. Tim penyidik kembali menetapkan 1 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara MJN, selaku ADC atau Ajudan ex Gubernur Riau, Saudara AW. Atas perbuatannya, Saudara MJN disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf F dan atau pasal 12 B besar ratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pasal 55 ayat ke-1 KUHP bersama-sama AW, MAS, dan DAN. Kemudian tersangka kita tahan untuk 20 hari pertama dari tanggal 13 April hari ini sampai dengan tanggal 2 Mei 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara, Cabang Gedung ACLC C1 KPK. Kemudian untuk konstruksinya sendiri, bahwa pada bulan Mei 2025 terjadi pertemuan di salah satu kafe di Kota Pekanbaru antara Saudara FRY selaku Sekretaris Dinas PU Provinsi Riau dengan 6 kepala UPT wilayah 1 sampai 6 Dinas PUPR untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Saudara AW selaku Gubernur Riau sekitar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan wilayah 1 sampai 6 Dinas PUPR yang semula sebesar 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Jadi ini terjadi kenaikan sebesar 106 miliar untuk anggarannya. Kemudian Saudara FRY menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Saudara MAS selaku Kepala Dinas PUPR Riau. Namun Saudara MAS yang merepresentasikan Saudara AW meminta fee sebesar 7%. Artinya ada negosiasi ya, sekitar 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut diancam dengan pencopotan atau mutasi dari jabatannya. Jadi di kalangan Dinas PUPR Riau, permintaan ini dikenal dengan jatah preman istilahnya. Selanjutnya seluruh Kepala UPT wilayah Dinas PUPR beserta Sekretaris Dinas Provinsi Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee yang tadi dinegosiasikan untuk Saudara AW sebesar 5%. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR dengan menggunakan bahasa kode 7 batang, artinya 7M. Dari kesepakatan tersebut terjadi 3 kali setoran fee Saudara AW kepada Saudara AW dengan rincian sebagai berikut. Pada setoran pertama, FRY sebagai pengepul uang dari Kepala UPT pengumpulan total 1,6 miliar. Kemudian dari uang tersebut atas perintah MAS sebagai representasi AW, Saudara FRY mengalirkan dana sejumlah 1 miliar kepada AW melalui perantara DAN selaku tenaga ahli gubernur. Bahwa kemudian dari total 1 miliar tersebut, DAN hanya menyerahkan uang sebesar 950 juta kepada MJN yang hari ini kita sebagai tersangka yang kita lakukan penahanan selaku ajudan Gubernur Riau untuk selanjutnya digunakan sebagai kepentingan AW. Sementara sisa uang 50 juta dipakai untuk kepentingan pribadi DAN. Selanjutnya FRY juga memberikan uang sejumlah 600 juta kepada kerabat MAS. Pada Agustus sampai Oktober 2025 atas perintah DN sebagai representasi AW melalui MAS, FRY kembali mengepul uang dari Kepala UPT dengan uang yang terkumpul saat itu sebesar 1,2 M. Kemudian atas perintah MAS, uang tersebut diantaranya didistribusikan untuk driver MAS 300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah 375 juta, dan disimpan oleh FRY senilai 300 juta. Bahwa selanjutnya dari uang 300 juta yang terkumpul, MAS meminta lagi kepada Saudara EI, selaku Kepala UPT 3 yang juga bertugas sebagai pengepul, tambahan uang 200 juta sehingga total menjadi 500 juta. Dari uang total 500 juta ini
EI menyerahkan kepada MAS sebesar 450 juta, sementara sisa uang 50 juta disimpan oleh EI. Pada November 2025, tanggal 2, MAS kemudian menyerahkan uang 450 juta tersebut kepada MJN. Ini ajudan gubernur yang disaksikan oleh DAN lewat panggilan video atau video call. Sementara pada tanggal 3 November 2025 atau bertepatan dengan kegiatan penyelidikan tertutup oleh tim KPK, terjadi pengumpulan uang tahap 3 sebesar 750 juta dari 3 kepala UPT yang dilakukan oleh pengepul tadi si EI. Bahwa kemudian tim KPK mengamankan uang tersebut di kediaman EI beserta uang 50 juta yang digunakan sendiri, yang sebelumnya disimpan. Kemudian total yang diamankan oleh tim KPK di lapangan di kediaman EI sebesar 800 juta. Kemudian pada tanggal 3 November 2025, tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dengan mengamankan 1. Saudara MAS selaku Kepala Dinas PU, 2. Saudara FRY selaku Sekretaris Dinas PU, dan 5 Kepala Unit Teknis UPT Jalan dan Jembatan wilayah 1, 3, 4, 5, dan 6 Dinas PUPR, yaitu Saudara KA wilayah 1, EI wilayah 3, LH wilayah 4, BS wilayah 5, dan Saudara RA wilayah 6. Tim KPK selanjutnya bergerak mencari AW yang kemudian rekan-rekan mungkin sudah mengetahui ya cerita yang ini, diduga bersembunyi. Kemudian berhasil diamankan Saudara AW ini di salah satu kafe di Riau. Kemudian tim KPK juga mengamankan Saudara TM selaku orang kepercayaan Gubernur Riau di lokasi. Sesaat setelah mengamankan AW dan TM, secara paralel tim KPK juga bergerak melakukan penggeledahan dan menyegel rumah AW di wilayah Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah uang dalam bentuk pecahan asing, yaitu 9.000 pound sterling dan 3.000 USD, atau jika dikonversi total senilai 800 juta. Hingga dari rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup atau tertangkap tangan, tim KPK mengamankan total uang 1,6 miliar dengan rincian tadi 800 juta dari pengepul EI dan 800 juta dari Saudara AW. Dalam penyidikan berjalan, perkara ini tim terus menelusuri aliran uang yang digunakan oleh MJN atas penerimaan-penerimaan yang turut serta dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan Saudara AW. Dalam hal ini KPK juga turut mengingatkan pada seluruh pihak-pihak untuk memegang teguh komitmen yang sama dalam upaya pencegahan korupsi hingga setiap anggaran negara atau daerah dapat optimal digunakan dalam pembangunan daerah yang berdampak bagi masyarakat. Jadi ini tambahannya di luar ini bahwa KPK mengimbau kepada seluruh aparatur dan perangkat di daerah mestinya bisa menolak perintah kepala daerah yang melawan hukum atau melanggar hukum. Sekaligus ini untuk mendukung terwujudnya prinsip good government di daerah dengan penuh integritas. Kemudian dalam kesempatan ini juga sekali lagi kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan laporan aduan dan mendukung jalannya penanganan perkara ini. Dan tentunya upaya pencegahan korupsi ke depannya. Demikian untuk konstruksi penetapan tersangka dan sekaligus penahanan terhadap Saudara MJN ini sekaligus membuktikan bahwa walaupun dari awal kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa tim penyidik tidak berhenti di perkara yang pertama. Jadi ketika ada memang temuan-temuan pasti akan dikembangkan. Demikian kami kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Budi Jubir. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur yang sudah menjelaskan secara rinci dan lengkap bagaimana konstruksi perkara dan juga peran-peran yang dilakukan oleh tersangka MJN dalam konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi.
terkait dengan dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya yang ada di pemerintah Provinsi Riau. Sehingga pada hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka MJN untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 13 April sampai dengan 2 Mei 2026, di mana MJN ditahan di Rutan Gedung ACLC atau C1 KPK. Baik, rekan-rekan, kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama khusus terkait dengan perkara ini, kami persilahkan. Mohon untuk langsung ke poin pertanyaan. 1, ada Mas Wahyu dari Kabar 6, Mas Yudi, kemudian Mas Yus agak ragu-ragu ini. Jadi ngangkat nggak? Jadi, oke. Jadi ada 3 ya. Mas Yus dari tadi. Silakan pertama, Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak Dir menyatakan bahwa ini tidak menyurutkan ke perkara pertama. Yang ingin saya tanyakan adalah peran dari Ferry Yunanda sebagai orang dari Kepala Dinas PUPR yang mengumpulkan uang 600 juta itu. Pertanyaannya, dia sebagai pengumpul, dia kan tidak menjadi tersangka, pertama. Lalu yang kedua adalah, waktu penggeledahan di rumah dinas maupun di rumah pribadi Wakil Gubernur Riau, SF Haryanto, itu kan ditemukan juga yang dulu dikatakan bahwa ini salah satu barang bukti karena memang disita uang dalam pecahan rupiah maupun mata uang asing dan juga dokumen. Nah ini kita belum tahu nih kelanjutan dari SF Haryanto, apakah uang maupun dokumen tersebut terkait pula dengan perkara yang menjerat AW dalam dugaan pemerasan. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Mas Wahyu. 2 poin terkait dengan FRY, staf di PUPR, dan yang kedua terkait dengan SFH, selaku Wakil Gubernur Riau, terkait dengan penggeledahan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik KPK. Berikutnya, Mas Yus. Baik, terima kasih Pak Direktur dan juga Mas Budi. Mungkin saya tanya satu saja, sebenarnya peran dari si Marjani ini seperti apa sih sebenarnya peran beliau ini sehingga dia ditetapkan jadi tersangka? Kalaupun dia ikut dalam pemerasan, kira-kira berapa sih uang yang diperoleh dari Marjani dari kasus pemerasan yang menjerat Gubernur Abdul Wahid? Itu aja, terima kasih. Baik, Mas Yus, langsung on point, terima kasih. Monggo, Mas Yudi. Selamat malam, Pak Dir, Mas Budi. Saya mau minta tanggapannya terkait ada gugatan perbuatan melawan hukum dari kuasa hukumnya Marjani, 11 miliar, 1 miliarnya material, 10 miliarnya imaterial terkait bolak-balik diperiksa segala macam kepada pihak tergugatnya itu KPK, penyidik, dan beberapa nama yang menurut dia, nama dia dicatut oleh 3 orang tersebut. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yud. Monggo Pak Dir, ada 4 poin pertanyaan dari kawan-kawan, dari 3 penanya, Mas Wahyu, Mas Yus, dan juga Mas Yudi. Baik, terima kasih Mas Budi. Yang pertama ke Mas Wahyu ya. Ini sebenarnya mungkin Mas Wahyu sudah ikut dari yang kegiatan pertama ya, di tangkap tangan yang AW. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya, FRY ya, tidak jadi tersangka walaupun perannya banyak, itu tadi juga sebagai pengepul. Jadi nanti ini menjadi pertimbangan di proses penyidikan, Mas Wahyu, karena ini bagian dari strategi seperti kenapa sekarang misalkan si tersangka MJM yang ditetapkan. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa tim penyidik akan bekerja bukan hanya di peristiwa tertangkap tangannya saja. Kemudian nanti artinya fakta-fakta hukum yang terjadi atas proses penyidikan yang sudah dilakukan itu akan dipilah-pilah. Perbuatan-perbuatan pihak-pihak itu, apa kategorinya saksi, atau saksi yang membantu penyidikan, atau saksi yang kemudian berbelit-belit, tidak memberikan keterangan yang tidak benar, nah itu akan menjadi pertimbangan semua. Kemudian tadi apakah dikatakan kenapa belum? Nah kita lihat nanti hasil penyidikan berikutnya, Mas Wahyu. Apabila memang betul-betul fakta yang dilakukan oleh FRY memenuhi unsur-unsur kecukupan alat bukti dan pertanggungjawaban pidananya,
pasti tim penyidik juga akan mempertimbangkan. Tetapi apakah nanti pertimbangannya cukup bahwa si keterangan FRY ini membuktikan yang bersangkutan hanya turut serta membantu, tetapi tidak dikategorikan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana, itu juga akan jadi dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, waktu penggeledahan ditemukan uang-uang terkait dengan siapa ya tadi? Yang wakil gubernur. Ini juga jadi bahan di tim penyidik karena memang barang bukti yang sudah disita itu pasti akan dikonfirmasi. Tidak mungkin barang bukti yang sudah masuk berkas penyidikan dan bahkan kita ketahui bahwa sekarang perkaranya sendiri kan sudah masuk ke persidangan. Artinya itu akan ada konfirmasi. Jadi tidak mungkin penyidik juga akan menutup-nutupi barang bukti yang sudah jelas-jelas ada di berkas perkara. Tapi mohon pada masyarakat, mungkin publik akan banyak bertanya-tanya, tapi kami pastikan bahwa tim penyidik akan bekerja secara profesional sesuai dengan hukum, termasuk kepada barang bukti yang nantinya akan dikonfirmasi dan akan dimintain pertanggungjawaban. Ketika itu memang jelas bahwa barang bukti ini adalah bagian dari proses-proses pemerasan, proses gratifikasi yang terkait AW, itu menjadi bagian dari tersangka. Tapi kemudian ketika itu berdiri sendiri, nah ini juga bakal menjadi temuan di pengembangan penyidikan berikutnya. Demikian Mas Ayu. Terima kasih. Kemudian yang pertanyaan kedua yaitu peran MJN. Perannya seperti apa? Terima kasih Mas Yus. Artinya ketika tim penyidik sudah menetapkan dan bahkan sudah melakukan penahanan terhadap tersangka MJN, tentunya peran-peran yang dilakukan oleh MJN ini sudah memenuhi kualifikasi kecukupan alat bukti, sehingga bisa dimintain pertanggungjawaban kepada MJN. Di pasal 20 atau yang kalau di KUHP lama itu pasal 55, itu ada kualifikasi pihak-pihak lain yang bisa diminta pertanggungjawaban, yaitu ikut serta, membantu, menyuruh lakukan. Nah itu pihak-pihak yang bisa dikategorikan sebagai pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban. Di rumusan pasal 55 secara konsep hukum bahwa perbantuan atau bersama-sama itu tidaklah mesti si pelaku atau tersangka ikut semua dalam proses terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi. Jadi kalau dalam hal ini tersangka AW selaku gubernur, kita bisa pastikan bahwa unsur-unsur pemerasan, unsur penerimaan gratifikasi lainnya itu, yang unsurnya banyak itu kalau rekan-rekan mungkin baca, setiap orang memaksa menyalahgunakan kewenangan, itu tidaklah mungkin dilakukan semua oleh pihak-pihak termasuk tersangka sendiri. Artinya ada pihak yang membantu. Nah, peran di MJN di sini, tersangka MJN selaku ajudan itu sangat krusial terkait dengan pengumpulan uang-uang yang dari masing-masing kepala UPT. Karena merupakan tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari saudara AW. Jadi ajudan selaku representasi dari saudara AW terkait uang-uang yang sudah siap disetor dari kepala UPT itu melalui MJN. Itu peran yang sangat krusial. Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan keperluan saudara AW, itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN. Nah ini yang kemudian penyidik menyimpulkan bahwa si MJN masuk kategori atau pemenuhan kecukupan bukti, dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Demikian Mas Yus. Pertanyaan ketiga yaitu perbuatan melawan hukum terkait gugatan MJN ya yang sekarang sedang berjalan. Gini, ada ketentuan di Undang-Undang
3199 tentang tindak pidana korupsi, saya lupa pasal berapa, bahwa ini yang pertama, bahwa perkara tipikor itu mestinya didahulukan dari perkara lainnya. Karena kita ketahui TPK itu extraordinary crime dan itu sudah termuat normanya. Artinya perkara tindak pidana korupsi mesti didahulukan. Kalau dulu urut-urutannya antara perdata dan pidana, pidana didahulukan. Kalau ada pidana umum dan pidana korupsi yang didahulukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan gugatan yang diajukan oleh saudara MJN Perdata, itu memang merupakan hak-hak yang memang diberikan oleh undang-undang. Jadi kami persilahkan dan KPK juga siap. Kami dari mungkin Biro Hukum akan menghadapi gugatan tersebut. Tetapi kami pastikan bahwa proses penyidikan terhadap yang bersangkutan itu tetap berjalan karena ini masuk kategori tindak pidana korupsi. Jadi itu yang mesti didahulukan. Terima kasih mungkin. Baik, terima kasih Pak Dir yang telah menjawab semua pertanyaan. Saya buka lagi, kalau masih ada khusus terkait dengan perkara ini. Kalau tidak ada kita beralih untuk perkara lainnya. Baik, kita buka sesi kedua, satu Mbak Satsya, Mas Mario dulu, baru Mas Yudi. Oke, silakan Mbak Satsya. Selamat malam Pak Ahmad Taufik, perkenalkan saya Tasya, wartawan Foi.id, Mas Budi. Izin Pak mau tanya terkait kasus di DJBC, Ditjen Bea Cukai, terkait pemanggilan sejumlah pengusaha rokok. Kemarin kan salah satu yang dipanggil adalah Haji Hairul Umam atau Haji Her. Nah ini penjelasannya sebenarnya Haji Her ini dalam kasus Ditjen Pajak tuh apa sih Pak yang mau didalamin gitu? Apakah perannya gitu sebagai apa dia? Karena dia kan juga sebagai pengusaha rokok atau tembakau gitu. Pertanyaannya tuh kaitannya dia di dalam kasus itu apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sejumlah pemeriksaan di DJBC itu kan juga pengusaha rokoknya tuh banyak yang nggak datang gitu Pak. Beberapa nggak datang, termasuk M. Suryo juga nggak hadir. Nah itu nantinya akan ada pemanggilan kembali atau gimana Pak? Terus KPK menduga ada kemungkinan pengusaha rokok ini saling apa ya berdiskusi gitu atau gimana untuk biar mencegah pemeriksaan ini atau gimana gitu, ada kecenderungan ke situ nggak Pak? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Satsya. Ada 3 poin ya terkait dengan perkara di Bea dan Cukai. Berikutnya Mas Mario, monggo Mas. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Dir dan Mas Jubir, Mas Budi. Ya saya mau nanya soal update perkembangan terkait kasus dugaan korupsi haji. Nah ini kan sebelumnya itu yang saya mau tanya itu kok belum ada pemeriksaan terkait pansus haji. Jadi berdasarkan informasi itu kan gini, saat pansus haji didirikan dan bergulir dan mengetahui adanya kejanggalan-kejanggalan dalam prosedur pengelolaan kuota haji, dan saat itu juga Menteri Agama Yakut itu YCQ itu pertama beralasan bertugas ke luar negeri. Waktu itu menghadiri MRA terkait sertifikasi halal di Italia bersama Arab Saudi. Dan padahal saat itu dipanggil oleh Pansus, tidak hadir. Kemudian dia berkeliling ke Perancis mengikuti sejumlah agenda acara. Sampai beberapa kali dipanggil Pansus, YCQ tidak hadir. Namun kemudian ada sosok orang yang diutus oleh Pansus berinisial ZA untuk ini orang